Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil uji coba menggunakan lab dengan modulasi amplitudo. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya, Ramadhani Putra Editama dengan NIM 2410314031. Dengan saya Raihan Ridwan Kamil dengan NIM 2410314032. Nah, dengan saya Zulfar Firdaus dengan NIM 24103401. Saya Khalif Faral Fauzan dengan NIM 2410314079. Oke, baik, setelah memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita simak poster dan juga hasil pemaparan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi, pengertian dari modulasi amplitudo itu sendiri. Nah, jadi modulasi amplitudo itu sendiri merupakan proses penggabungan antara sinyal informasi dan juga ke sinyal pembawa tersebut dengan cara mengubah-ubah dari sinyal amplitudo dari sinyal informasi dari sinyal pembawa tersebut. Nah, jadi tujuan modulasi ini adalah adanya sinyal dari informasi dapat dipancarkan oleh gelombang radio dari jarak yang jauh. Nah, kemudian prinsip kerja dari gelombang modulasi amplitudo ini merupakan prinsip dengan cara mengubah-ubah dari gelombang amplitudo dari sinyal pembawa tersebut. Nah, dari prinsip kerja tersebut kita dapat empiriskan dengan cara C, yaitu kita anggap sebagai sinyal pembawa sama dengan A plus A sin omega T. Lalu kita anggap lagi N itu adalah sinyal dari informasi tersebut yang kita anggap atau kita rumuskan sebagai B kali sin omega T. Lalu kita gabungkan dengan cara maka menghasilkan A plus B kali sin omega T tutup kurung kali sin omega T tersebut. Lalu kemudian kita membahas tentang indeks dari gelombang dari amplitudo tersebut, modulasi amplitudo tersebut. Nah, jadi indeks dari modulasi AM itu merupakan parameter dari perubahan gelombang amplitudo gelombang dari sinyal pembawa tersebut. Nah, kita empiriskan bahwa M itu adalah indeks modulasi, sementara FM itu sinyal pembawa, FC itu adalah sinyal informasi tersebut. Bahwa kita rumuskan M sama dengan FM per FC tersebut. Nah, kemudian bahwa kisaran hasil dari kisaran nilai indeks modulasi tersebut sekitar 0 sampai dengan 1. Ketika hasil indeks itu 0, maka tidak ada modulasi. Sementara hasil indeks sama dengan 1, adanya terjadi tingkatan nilai maksimum dari nilai modulasi tersebut. Nah, kemudian jika lebih dari 1, maka akan terjadi overmodulasi, yang dimana overmodulasi tersebut adanya perubahan dari gelombang amplitudo tersebut, yang dimana amplitudo tersebut adanya terjadi desortasi. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis modulasi amplitudo. Di mana yang pertama adalah AMSSB atau single sideband, di mana AMSSB ini merupakan penyempurna dari modulasi amplitudo yang lebih hemat daya dan bandwidth. Modulasi ini menghasilkan sinyal modulasi dengan bandwidth 2 kali lipat lebih banyak dari sinyal baseband aslinya. Yang kedua adalah AM-FC atau double sideband full carrier, di mana jenis ini disebut juga biasa dengan full AM karena seluruh spektrum AM dipancarkan, baik spektrum LSB maupun USB. Selanjutnya ada AMDSB SC atau double sideband carrier. Pada jenis ini sinyal carrier ditekan mendekati 0 sehingga daya lebih efisien dibanding dengan DSB-FC. Adalah AM-VSB atau vestigial sideband. Modulasi ini sering digunakan dalam industri televisi untuk
transmisi dan penerima sinyal radio. Pada VSB, sebagian kecil dari LSB ikut ditransmisi bersama dengan sinyal USB dan komponen pembawa. Jadi secara singkat ada 4 jenis utama modulasi amplitudo, yaitu SSB, VSB, DSBFC, dan DSB-SC yang masing-masing memiliki kelebihan dan kegunaannya masing-masing. Ini saya akan menjelaskan tipe-tipe demodulator. Nah, dalam demodulasi amplitudo atau AM, demodulator atau detektor berfungsi buat mengambil sinyal informasi audio maupun data. Nah, dari gelombang yang pembawa yang termodulasi. Nah, ada beberapa tipe modulator AM, tergantung dari kompleksitas dan aplikasi alatnya. Nah, macam-macamnya itu punya kelebihan serta kekurangannya tersendiri. Yang pertama itu ada envelope detector atau detektor envelope. Nah, itu biasanya paling sering digunakan dan paling umum digunakan. Prinsip kerjanya itu mendeteksi amplitudo puncak dari sinyal AM. Nah, biasanya itu dia pakai dioda, resistor sama kapasitor atau menggunakan rangkaian RC. Nah, yang kedua itu ada square law detector. Nah, berdasarkan karakteristik, dia berkarakteristiknya itu non-linear dari dioda maupun transistor. Nah, output proporsional terhadap kuadrat amplitudo input. Nah, lalu disaring buat ambil sinyal aslinya. Nah, yang ketiga itu ada synchronous detector atau coherent detector. Nah, biasa juga disebut produk detektor. Nah, sinyal AM dikalikan dengan sinyal pembawa lokal atau LO yang disinkronkan fasenya dan frekuensinya. Lebih kompleks karena butuh osilator lokal yang juga membutuhkan biaya yang lebih dalam pemasangannya. Nah, biasa demodulasi digunakannya pada DSB, SC maupun SSB. Nah, yang keempat ada peak detector atau detektor puncak. Nah, untuk bagian ini sebenarnya mirip dengan envelope detector. Nah, tapi respon waktunya jauh lebih cepat dibandingkan detektor pada detektor amplop. Nah, biasanya digunakan untuk pengukuran atau komunikasi yang cepat. Nah, juga basicnya itu mirip dengan yang envelope detektor, yaitu menggunakan dioda dengan kapasitor yang kecil. Nah, yang kelima itu ada PLL detektor atau phase lock loop detektor. Nah, biasanya itu menggunakan rangkaian PLL buat melacak frekuensi pembawa. Setelah proses sinkronase, sinyal informasi bisa diambil dari arrow sinyal di PLL. Nah, ini biasanya cocok buat demodulasi AM terdistorsi atau berdurau tinggi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulasi modulasi amplitudo dengan menggunakan MATLAB. Jadi dalam kelompok kami akan menggunakan 3 perbedaan dalam menggunakan simulasi modulasi amplitudo ini. Yang pertama itu simulasi modulasi menggunakan MATLAB itu menggunakan frekuensi pesan menggunakan nilai 10 dan juga frekuensi pembawanya itu menggunakan 100. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu yang perbedaannya itu simulasi modulasinya itu menggunakan atau perbedaan antara frekuensi pembawa dengan frekuensi pesannya. Yang ketiga itu ada simulasi amplitudo menggunakan MATLAB dengan menggunakan atau dengan membedakan frekuensi carrier-nya atau frekuensi pembawanya. Di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya di dalam menggunakan MATLAB ini. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan T-nya terlebih dahulu atau menentukan waktunya. Jadi yang pertama itu kami harus menggunakan frekuensi sampling, yaitu kami menggunakan 5000. Nah, kalau misal itu semakin besar, maka sinyalnya itu akan semakin halus atau amplitudonya itu akan semakin terlihat jelas. Selanjutnya N-nya itu kami menggunakan 2000, yaitu N itu terdapat jumlah sampel total atau banyaknya titik waktu yang digunakan. Selanjutnya itu kami menggunakan N indeks sampelnya dan juga vektor waktu dalam detik untuk menentukan waktu tersebut atau T-nya. Selanjutnya di situ kami akan menentukan variabel amplitudonya. Yang pertama itu dalam uji coba dengan menggunakan MATLAB ini kami menggunakan frekuensi sinyal pesannya, yaitu tadi menggunakan 10 dan frekuensi pembawa atau carrier-nya itu menggunakan 100 dan amplitudo sinyalnya itu kami menggunakan 10, AC-nya 1 dan indeks modulasi. Indeks modulasi itu rasio amplitudo modulasi terhadap carrier-nya itu menggunakan 2. Selanjutnya kami di sini akan sinyal permodulasi dan pembawa. Nah, jadi di sini X1-nya itu AM kali sin
dan juga harusnya di sini AM kali sin kali omega kali T. Nah, di sini omeganya itu kami ganti jadi 2 kali pi kali frekuensi pesannya, dan juga X2-nya di sini juga kali AC kali cos sama dengan 2 kali pi kali frekuensi carrier-nya kali T. Oke, selanjutnya di sini setelah menentukan persamaan dari sinyal pemodulasi dan pembawa, di sini kami menentukan modulasi amplitudo, di mana di sini adalah Y1 sama dengan amod, yaitu amod di sini tuh adalah si pembuat dari sinyal si amplitudonya ini, yaitu sama dengan atau dalam kurung X1 kali FC atau frekuensi pesan, dan juga ada FS yaitu frekuensi sampling. Dan juga di sini kami juga membuat demodulasi dari amplitudo, yaitu demodulasi amplitudo ini adalah mengambil kembali dari sinyal atau frekuensi dari si AM-nya ini atau amplitudonya ini, yaitu Y2 sama dengan amdemod Y1, terus frekuensi carrier-nya atau frekuensi pesan maksud saya, dan juga frekuensi sampling. Selanjutnya di sini kami ada menampilkan dari grafik-grafiknya tersebut, yaitu di sini ada kami harus menampilkan grafik itu menjadi 4 baris 1 kolom, yaitu di sini ada subplot, yaitu yang pertama itu menampilkan sinyal informasi itu ada di baris ke-1 paling atas, dan juga sinyal pembawa ini tuh ada di baris kedua, dan juga menampilkan sinyal hasil modulasi amplitudo ini di baris ketiga, dan juga ada menampilkan sinyal hasil demodulasi amplitudo ada di baris keempat. Nah, jadi di dalam codingan ini, di dalam MATLAB ini, yang satu yang perlu diperhatikan adalah frekuensi pesan dan juga frekuensi carrier-nya itu, yaitu frekuensi si carrier-nya ini harus lebih besar daripada si frekuensi pesannya ini. Supaya apa? Supaya hasil grafiknya tersebut terlihat jelas, dan frekuensi atau amplitudonya supaya bisa terlihat dengan rapi ataupun tidak berantakan. Atau frekuensi carrier-nya itu sama dengan dikalikan dari si frekuensi pesan, atau frekuensi pesannya ini tuh sama dengan 10 dikali sinyal atau frekuensi carrier-nya ini, supaya frekuensi carrier-nya itu terlihat lebih besar. Oke, selanjutnya di sini adalah sebuah grafik-grafik dari hasil simulasi menggunakan MATLAB. Jadi di sini yang pertama tadi menggunakan M-nya ini tadi menggunakan 10, dan frekuensi carrier-nya ini menggunakan 100. Nah, dari hasil tersebut kami menggunakan si grafik-grafik ini, yaitu semakin atau terlihat si arus atau sinyalnya ini terlihat jelas atau tidak terlalu rapat. Selanjutnya di sini yang simulasi kedua, yaitu membedakan frekuensi carrier dan frekuensi pesannya ini, yaitu di mana frekuensi si pesannya ini menggunakan 30 dan frekuensi carrier atau pembawanya itu kami menggunakan 300. Nah, terlihat yaitu grafiknya ini terlihat sangat padat, dan juga amplitudo demodulasinya ini itu juga terlihat sangat padat. Jadi semakin besar frekuensinya akan semakin padat dari sinyal-sinyal ini. Selanjutnya yang ketiga itu simulasinya menggunakan atau membedakan frekuensi si carrier-nya ini. Terlihat di sini frekuensi carrier-nya ini tuh kami menggunakan 300, dan juga frekuensi si pesan atau informasinya itu kami menggunakan 10. Yaitu terlihat di sini dari carrier sinyalnya ini terlihat begitu padat, dan juga amplitudo modulasi sinyalnya itu terlihat sangat rapi, atau sama saja dengan sama halnya dengan sinyal-sinyal yang terlihat sangat jelas. Oke, mungkin sekian hasil presentasi atau pemaparan dari hasil simulasi modulasi amplitudo dari kelompok 5. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.